wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah. Langsung saja di sini saya ingin mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yang mana yang berjudul pertama adalah strategi pembelajaran tematik akidah Arab. Nah, strategi adalah siasat yang mana dilakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Adapun yang dimaksud metode adalah cara mengajar itu sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan teknik adalah cara melakukan kegiatan khusus dalam menggunakan suatu metode tertentu seperti teknik bertanya, teknik menjelaskan, dan juga sebagainya. Sesuai dengan tujuan. Tujuan yang hendak dicapai sebenarnya merupakan acuan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran menurut Joyce Bruce pada tahun 2000. Nah, akidah akhlak adalah keyakinan atau keimanan yang benar terrealisasikan dalam perilaku akhlak mulia. Jadi secara epistemologis, strategi pembelajaran akidah akhlak adalah sebuah metode yang sadar dan terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pembelajaran dan pengalaman yang bermakna bagi siswa. Adapun tujuan dari pembelajaran tematik akidah akhlak yaitu yang pertama, mampu menumbuhkan dan mengembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, dan juga pengamalan serta pembiasaan dan pengamalan peserta didik tentang akidah akhlak Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagaimana manifestasi akidah akhlak. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Nah, metode pembelajaran dapat ditetapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan juga materi pembelajaran. Pendekatan yang ditempuh dalam pembelajaran akidah akhlak yaitu pendekatan kontekstual teaching and learning, yaitu pembelajaran secara kontekstual yang dipelajarinya dengan dunia nyata. Adapun penerapan pembelajaran kontekstual yaitu melibatkan 7 tugas utama pembelajaran efektif. Yang pertama adalah konstruksi sendiri dan mengkonstruksikan sendiri pengetahuan barunya. Yang kedua adalah bertanya, yaitu mengembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. Melalui proses bertanya, maka siswa akan mampu menjadi pemikir yang handal dan juga mandiri. Lalu selanjutnya yang ketiga, yaitu dirangsang untuk mampu mengembangkan ide atau gagasan dan pengujian baru yang inovatif, mengembangkan metode dan teknik untuk bertanya, bertukar pendapat, dan juga berinteraksi. Dan yaitu melaksanakan sejauh mungkin kegiatan inquiry untuk semua topik. Misalnya siswa diminta untuk mencari contoh-contoh kejadian atau ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan bukti atau tanda kesabaran, tanda kebesaran, kekuasaan, dan kemahaan Allah SWT. Yang keenam adalah learning community, yaitu menciptakan masyarakat belajar untuk siswa hidup dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya atau dan yang terakhir adalah refleksi, yaitu melakukan refleksi akhir pertemuan pembelajaran. Nah, penilaian sebenarnya yaitu melakukan penilaian dengan berbagai cara, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. Lalu yang ketiga adalah metode pembelajaran kontekstual. Nah, metode yang dilakukan dalam pembelajaran kontekstual akidah akhlak adalah ceramah, simulasi, atau metode latihan dan juga pembiasaan. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Banyak guru yang memanfaatkan metode ceramah ini yang merealisasikannya dalam kehidupan dan juga untuk menyampaikan materi yang disampaikannya.
Dan juga ada metode simulasi atau metode suri tauladan modelisasi. Nah, metode simulasi ini yaitu metode yang sangat tepat dalam pembelajaran akidah akhlak. Karena walau bagaimanapun akhlak kita sebagai seorang pendidik akan menjadi contoh yang berarti untuk peserta didik. Sebagaimana Rasul pun memberi contoh kepada umatnya dalam gerakan. Nah, metode ini digunakan untuk meningkatkan keimanan dan juga akhlak sebagai manifestasi dari pembelajaran akidah akhlak, dan diperlukan latihan dan juga pembiasaan serta yang berulang-ulang oleh guru di sekolah maupun oleh orang tua di rumah. Nah, di samping itu pembentukan akidah akhlak al-mahmudah sangatlah sulit jika tidak dilatih dan juga tidak dibiasakan orang tua ataupun saudaranya, begitupun juga dalam lingkungannya. Oleh karena itu, kerjasama antara sekolah, orang tua siswa, dan para tokoh-tokoh masyarakat sangatlah diperlukan dalam pembinaan dan juga pembiasaan akhlak al-mahmudah. Sekian yang dapat saya sampaikan.